Sahabat-sahabat dongeng Hulia, pernahkah kalian bertanya, mengapa anjing dan kucing selalu terlihat seperti musuh bebuyutan? Hari ini, kita akan menyelami sebuah kisah dari masa lalu yang mungkin menjadi jawabannya. Yuk, dukung terus channel Hulia dengan menekan tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Dahulu kala, di sebuah rumah yang hangat, hiduplah seekor anjing bernama Patro dan seekor kucing bernama Miko. Mereka bukan sekadar teman serumah, mereka adalah sahabat karib yang tak terpisahkan. Mereka selalu berbagi, mulai dari makanan hingga cerita sehari-hari. Suatu hari, Miko mendapat kabar gembira. Sepupunya yang tinggal di seberang sungai mengundangnya untuk datang ke rumah barunya. Dengan mata berbinar, Miko mengajak Patro. "Patro, besok aku diundang ke rumah baru sepupuku. Kau mau ikut?" tanya Miko penuh semangat. Namun, Patro menggelengkan kepalanya dengan ragu. "Aku tidak bisa berenang, Miko. Arus sungai itu terlalu deras untukku." Miko, dengan percaya diri, menepuk dada. "Jangan khawatir, nanti aku akan membantumu. Kau kan anjing yang kuat." Keesokan paginya, mereka pun berangkat. Sesampainya di tepi sungai, Patro semakin ragu saat melihat arus yang mengalir deras. "Miko, ini sepertinya terlalu berbahaya," katanya cemas. Tapi Miko tetap meyakinkan. "Tenang saja, pegang erat-erat punggungku. Aku akan membawamu menyeberang dengan lihai." Patro pun menuruti Miko. Namun, baru saja mereka masuk ke dalam air, arus yang deras langsung menyeret mereka. Miko, yang ternyata tidak sekuat yang ia kira, langsung kewalahan dan panik. "Patro, aku tidak bisa. Aku tenggelam," teriaknya ketakutan. Melihat sahabatnya dalam bahaya, Patro yang berada di belakang Miko segera bertindak. Dengan segenap tenaganya, ia mendorong Miko ke tepian sungai menggunakan kepalanya. Berkat kesigapan Patro, Miko berhasil selamat. Namun, Patro sendiri harus berjuang lebih keras untuk mencapai tepian. Dalam usahanya, kakinya terluka karena terbentur batu-batu tajam. Di tepi sungai, Miko menangis sesenggukan di samping Patro yang terbaring lemah. "Patro, maafkan aku. Aku terlalu sombong dan telah membahayakanmu," ucapnya penuh penyesalan. Patro, meski menahan sakit, mencoba tersenyum. "Tidak apa-apa, Miko. Yang penting kau selamat." Rasa bersalah menghantui Miko. Sebagai permintaan maaf, ia memutuskan untuk merawat Patro hingga sembuh total. Setiap hari, ia dengan sabar membersihkan rumah Patro, membuatkan makanan kesukaannya, dan selalu menemaninya. "Patro, makanlah agar cepat sembuh. Sekarang giliranku yang merawatmu," kata Miko sambil menyuapkan bubur. Patro pun tersenyum hangat. "Terima kasih, Miko. Kau memang sahabat sejati." Beberapa hari berlalu, dan luka Patro pun sembuh. Namun, Miko, yang sudah terbiasa dilayani dan dimanja, merasa sangat nyaman dengan keadaan itu. Timbullah niat licik di hatinya. Ia memutuskan untuk pura-pura sakit agar Patro terus merawat dan memperhatikannya. "Patro, badanku rasanya masih sakit sekali. Sepertinya aku belum bisa beraktivitas," keluh Miko dengan suara yang dibuat lemah. Patro yang baik hati dan tidak menaruh curiga sama sekali, langsung merasa prihatin. "Baiklah, Miko, istirahat saja. Biar aku yang membersihkan rumahmu dan menyiapkan makanan untukmu." Dan begitulah seterusnya. Patro dengan setia terus merawat Miko yang sakit. Sementara Miko diam-diam menikmati semua pelayanan itu sambil menahan tawa. Suatu sore, saat Miko sedang tertidur pulas dengan senyum puas di wajahnya, Patro masuk ke kamarnya sambil membawa sapu. Tanpa sengaja, ia menyenggol sebuah buku hingga jatuh ke lantai dengan suara yang cukup keras. Terkejut,
Miko sontak terbangun. Dalam kepanikannya, ia melompat dengan lincah dari tempat tidur dan berlari dengan sangat cepat. Persis seperti seekor kucing yang sehat walafiat. Patro terpaku, menatap Miko dengan tak percaya. Miko, kau bisa berlari? Tanyanya dengan kening berkerut. Seketika itu juga, Patro menyadari bahwa ia telah dibohongi. Rasa kecewa dan sakit hati yang mendalam menyelimuti hatinya. Ia merasa persahabatannya yang tulus telah dinodai oleh kebohongan Miko. Dengan suara yang dingin dan penuh kekecewaan, Patro berkata, "Jadi, selama ini kau pura-pura sakit hanya untuk memanfaatkanku?" Miko hanya bisa menundukkan kepalanya, diliputi rasa malu yang luar biasa. "Patro, aku salah," bisiknya lirih. Sejak hari itu, persahabatan mereka retak. Kepercayaan yang menjadi pondasinya telah hancur. Patro tidak lagi bisa mempercayai Miko, dan Miko terlalu malu untuk menghadapi Patro. Mereka menjadi seperti dua orang asing yang tinggal di bawah atap yang sama, selalu saling menjauh dan penuh curiga. Konon, semenjak peristiwa itu, keturunan anjing dan kucing selalu bersitegang. Anjing selalu mengingat pengkhianatan dari sebuah kebohongan, sementara kucing selalu membawa rasa malu atas kesalahan yang pernah diperbuat leluhurnya. Mereka menjadi simbol abadi dari sebuah persahabatan yang hancur karena kebohongan. Pesan dari kisah ini adalah, kepercayaan merupakan fondasi terkuat dari sebuah persahabatan. Jangan pernah menyalahgunakan kebaikan dan kepercayaan seseorang, karena sekali hancur, akan sangat sulit untuk membangunnya kembali seperti sedia kala. Terima kasih sudah menonton Dongeng Hulia. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di petualangan dongeng berikutnya.